Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Gama langsung bertolak ke rumah sakit. Ia ingin mengabarkan pada Nesa perihal yang telah ia lakukan tadi. Pria itu sengaja membeli beberapa makanan untuk teman berjaga, sekaligus untuk Tere. Perempuan itu sama halnya, sedikit kacau. Mas Gama, aku tahu kamu masih peduli sama aku. Kamu gak mungkin milih Nesa kan? Aku akan berjuang untuk sembuh, Mas. Aku mengampuni perbuatan kamu yang telah lalu. Maafkan aku. Mari kita mulai dari nol. Aku akan berubah untukmu, ujar Tere sendu. Aku minta maaf, Re. Tolong jangan salah paham kalau aku berbuat baik terhadap dirimu. Itu karena aku masih bertanggung jawab sampai perceraian final nanti. Aku akui aku salah. Dengan atau tanpa Nesa, hubungan kita sudah tidak sehat sedari dulu. Kita tidak mungkin bersama lagi. Talakku telah jatuh padamu. Secara agama, kita juga sudah resmi bercerai. Maafkan aku. Maaf, kisah kita harus berakhir begini. Jangan khawatirkan tentang ibu, aku akan tetap menanggung biaya rumah sakit untuk beliau. Untuk kamu, semangat untuk sembuh, Re. Semoga kalau kamu mendapatkan jodoh, orang yang lebih baik segala-galanya dari aku. Tega kamu ya, Mas. Di saat kondisi ibu seperti ini, kamu bahkan mau ninggalin aku. Di mana perasaanmu selama ini? Semua gara-gara Nesa, semua tentang Nesa. Kamu pasti senang kan dengan perpisahan ini? Kamu pasti bahagia dan mau menikahi Nesa. Asal kamu tahu, Re, kami memang saling mencintai, tapi Nesa tidak pernah egois. Dia selalu menolakku kalau aku ajak menikah. Dia sangat menyayangi kalian. Sampai kejadian ini terungkap oleh dirimu pun, Nesa begitu merasa bersalah. Ya memang salah dia kan, jelas merebut kamu dari aku. Dia tidak pernah merebut aku dari kamu. Jauh sebelum Nesa masuk, hubungan kita memang sudah rumit. Tapi sayangnya kamu tidak paham itu. Apa waktu 3 tahun tidak cukup untuk membuatku mengambil keputusan itu? Mungkin Nesa memang salah, tapi akulah yang paling bersalah. Karena aku yang terus memaksanya, mengejarnya untuk sebuah hubungan yang salah ini. Setelah berbicara banyak, Gama masuk ke ruang rawat mertuanya. Bu Rianti masih belum sadar juga. Gama prihatin tentang ini. Nesa pasti akan sangat terluka dan terus menyalahkan diri sendiri melihat kondisi ibunya. Pria itu mendekati ranjang. Gama datang kembali, Mah. Cepat sadar dan sembuh. Kami menyayangi Mama. Maafkan Gama telah membuat kekacauan ini. Tapi percayalah, hubungan aku dan Tere sudah lama tidak harmonis tanpa adanya Nesa. Aku mohon Mama bangun. Terimalah pengampunan dari kami, bisik Gama sendu. Gama yakin ibu mendengar walaupun raga beliau diam, tapi telinga dan hatinya mendengar dan merasa. Terbukti air mata ibu merespon. Pria itu mengecup tangannya dengan takzim lalu keluar dari ruang ICU. Tere terdiam, percuma rasanya berdebat dengan orang yang bahkan otaknya sudah dipenuhi cinta yang lain. Sudah pasti pria itu akan membela perempuan itu. Diam-diam ia menangis pilu seorang diri. Makanan yang dibelikan Gama hanya diaduk-aduk tanpa minat untuk disuap. Rasanya hambar. Gama benar-benar telah pergi. Rasa kehilangan, sakit hati, kecewa, bergemuruh menjadi satu. Bergegas Tere dari tempat duduknya, pergi mencari ruang rawat Nesa. Perempuan itu menjadi sangat marah kembali mengingat itu. Tak terima dan tak adil rasanya bila mereka bahagia di tengah rasa pilu sakit dirinya. Tere pun akan memberi perhitungan pada Nesa agar perempuan itu semakin tahu diri. Sus, perempuan yang dirawat di kamar 105 mana ya? Tadi pagi masih ada, apa dipindah? Tanya Gama mulai cemas. Tidak menemukan Nesa di ruangannya jelas membuat pria itu begitu khawatir. Maaf mas, perempuan itu sudah keluar dari rumah sakit sekitar 1 jam yang lalu. Perempuan itu keluar dengan surat paksa karena merasa dirinya sudah sehat.
Apa? Gama tercengang mendengar itu. Tere yang berada tak jauh dari pintu yang setengah terbuka itu sama halnya terkejut mendapati Nessa begitu nekat. Padahal jelas kondisi perempuan itu masih terlihat memprihatinkan. Gama langsung bergegas keluar dari sana, hampir saja menabrak Tere bila tak menghindar. Kedua netra itu bertemu saling diam, sekilas tanpa kata, karena pria itu langsung melesat. Rasanya sakit hati kembali tanpa menyapa melihat begitu khawatirnya Gama mendengar Nessa tidak ada di ruangannya. Pria itu langsung bertolak ke rumah. Nessa pasti pulang ke rumah ibunya. Ia memarkirkan mobilnya asal lalu berlari ke dalam. "Nessa, kamu pulang," seru Gama setengah berlari diundakan tangga, langsung membuka kamarnya yang ternyata sepi, bahkan terlihat rapi tak berpenghuni. Membuka lemari pakaiannya, hanya tersisa separohnya dan banyak yang kosong. Enggak mungkin Nessa pergi. Dia masih sakit dan sedang hamil muda. Ya Tuhan, bagaimana kalau Nessa benar-benar ninggalin aku? Nessa, kamu di mana? Tolong kembali, Nes. Jangan menanggung semua ini sendiri. Aku akan bertanggung jawab. Lirih Gama terseduh. Beberapa kali melakukan panggilan telepon, tapi sayangnya bahkan handphone perempuan itu off. Tidak bisa membayangkan betapa kehidupannya nanti tanpa dirinya. Seketika Gama lemas. Pikirannya terus mencari. Bergegas pria itu pergi. Masih ada harapan di suatu tempat. Mungkinkah pujaan hatinya di sana? Ketukan pintu sore itu dengan bel yang berbunyi menandakan betapa tidak sabarnya tamu itu di luar. "Siapa sih yang datang sore-sore tanpa berkabar? Pengganggu sekali," gerutu Bima berjalan mendekati pintu. "Nessa mana?" tanya Gama begitu pintu itu terbuka. Bima jelas kaget menemukan seorang pria dengan muka berantakan menyembul di balik pintu. Lebih tak percaya lagi mencari sahabatnya yang bahkan 2 hari ini tidak berkabar. "Dia tidak di sini. Memangnya Nessa kemana?" "Bohong, aku cari dia. Kalau aku tahu tidak akan nanya," kata Gama tak ramah. Seperti biasa langsung nyelonong masuk tanpa permisi. "Kamu sembunyikan di mana, Bim? Tolong kasih tahu saya. Nessa sedang sakit. Aku khawatir," mohon pria itu terlihat kacau. "Berani bersumpah, Nessa tidak ada di sini dan kami sudah lama tidak bertemu. Terakhir berkabar 2 hari yang lalu. Dia mengeluh sibuk dan aku pun sedang sibuk. Aku malah tidak tahu kalau Nessa sakit. Dia nggak ada cerita apapun," terang Bima ikut khawatir. "Aku tidak ingin percaya terhadap dirimu. Kamu adalah satu-satunya orang yang terdekat dan selalu tahu. Tolong Bim, aku harus ketemu." "Aku bilang nggak tahu, dia tidak ke sini." Bima ikut panik. Jelas ia khawatir. Pria itu pun mencoba menghubungi ponselnya, namun tak terhubung. Sepertinya Nessa sengaja mematikan ponselnya. Sial, kenapa aku tidak tanya keadaannya kemarin terakhir telepon?" Kedua pria dewasa itu masih terdiam dengan pikiran yang kacau. Bima memang kurang suka dengan Gama, tapi pria itu bukan semacam mengandung asas kebencian terhadap sesama. "Aku akan bantu mencari. Kabari aku juga bila Nessa sudah ketemu. Aku khawatir padanya," ucap Bima jujur. Gama hanya terdiam. Pergi dengan lesu, pria itu kembali ke rumah pribadinya dengan hati yang begitu kacau. Nessa memutuskan untuk menepi. Ia butuh suasana baru untuk menenangkan pikirannya. Hatinya begitu kacau saat ini. Walaupun fisiknya masih sedikit lemah, ia harus kuat menjalani hari. Dia tidak punya siapa-siapa sekarang, hanya seorang diri. Tiba-tiba ia begitu rindu dengan ayah dan ibunya yang Nessa sendiri tidak tahu wajah mereka. Perempuan itu pergi setelah menulis sebuah surat untuk Tere dan juga ibu, berharap ibu segera sembuh dan bisa pulang secepatnya. Perempuan itu pergi ke kota yang cukup jauh dengan kota Jakarta, memulai kehidupan baru di tengah orang asing yang jelas-jelas Nessa buta tempat itu.
Selain pertimbangan, ada sanksi sosial yang harus ia terima. Nessa tidak siap dengan rundungan terhadap dirinya yang orang-orang lontarkan mengingat saat ini tengah hamil tanpa seorang suami. Inilah yang harus perempuan itu hadapi atas apa yang telah ia perbuat sebagai penyesalan yang tiada berarti. Nessa akan merawat seorang diri sebagai hukuman atas dirinya yang telah membuat hidup orang lain susah. Walaupun Gama berniat bertanggung jawab terhadap anak ini, Nessa tidak pernah bisa hidup tenang dengan penyesalan yang telah ia ciptakan sendiri, dosa yang telah ia perbuat selama ini. Yang pertama adalah tempat tinggal. Nessa sengaja mencari sewa kos untuk memulai hari. Ia mempunyai sedikit tabungan yang masih cukup untuk biaya hidupnya sehari-hari sampai ia menemukan pekerjaannya nanti. "Penghuni baru?" tanya perempuan berkisar seumurannya. "Iya, salam kenal, saya Nessa, baru kemarin pindah ke sini." "Halo, aku Nawang, tapi bukan Nawang Wulan, salam kenal." Keduanya saling berjabat tangan. "Asal dari mana?" "Jakarta," jawab Nessa ramah. "Aku juga Jakarta." Dua perempuan yang nampak langsung akrab itu saling bercerita alamat, tempat tinggal sebelumnya, dan juga pekerjaan. Nessa menjadi sedikit terhibur dan tidak kesepian. Rupanya di tempat yang baru ia langsung mendapatkan teman. "Kakak udah kerja?" "Kuliah semester akhir, sedang skripsi, dan ingin suasana baru," jawab Nessa jujur. Ia memang tidak berniat tinggal di sini selamanya, hanya untuk singgah, mungkin beberapa bulan, mengingat dirinya harus menyelesaikan pendidikannya. Saat ini Nessa butuh suasana baru, suasana yang bisa membuatnya tenang. "Aku juga mahasiswa semester akhir, semoga kita bisa jadi teman ya," ucap perempuan itu. Beberapa hari tinggal di Jogja, Nessa tidak begitu merasakan perubahan cuaca yang berarti. Di sana juga panas seperti Jakarta, jadi cukup mudah untuk menyesuaikan diri. Hari-hari Nessa sibuk untuk menggarap skripsi. Perempuan itu masih peka dengan pendidikannya sendiri. Walaupun pesimis, mungkin tidak akan lulus tahun ini mengingat kondisinya saat ini. Perempuan itu menyibukkan diri dengan hal lain yang bisa membuatnya lupa dengan permasalahannya yang tengah ia hadapi. Terkadang menyempatkan diri hanya untuk berjalan-jalan di pantai untuk menghibur diri. "Kamu kerja di sini?" tanya perempuan itu. "Jualan pakaian di sini. Sebenarnya ikut paman untuk mengisi waktu luang saja. Ke kampus paling untuk bimbingan dan skripsi. Jadi sebelum dapat kerja lumayan bantu-bantu jualan di sini," jelas Nawang. Mereka tengah berjalan-jalan di pinggir tepian pantai. Sudah beberapa hari Nessa sering mengunjungi tempat ini. Rasanya begitu berbeda ketika menatap lautan yang bebas. Seakan beban itu berkurang sedikit lebih baik. "Nes, kemarin ada cowok nyariin kamu. Kamu lagi di mana ya? Nungguin seharian." "Cowok? Siapa?" gumam Nessa lirih. Pasalnya ia baru pindah beberapa hari yang lalu dan belum mengenal banyak orang di sekitar, apalagi cowok. Nessa menutup akses berinteraksi dengan lawan jenis kalau tidak penting-penting sekali. Nessa mulai resah kembali gegara perkataan Nawang. Sungguh ia ingin tenang untuk beberapa waktu ke depan. Nessa terus berpikir sembari perjalanan pulang. Suasana sore hari dengan angin sepoi-sepoi membuat mahkota indahnya berterbangan hingga menimbulkan hawa sejuk. Sejenak membuatnya lupa dengan siapa gerangan yang mencarinya.